Tiga laga kebobolan 12 kali. Mengapa AC Milan terus mainkan Cyprien Tatarusanu? AC Milan menunjukkan performa yang buruk di lini belakang pada 3 laga terakhir. Lantas, mengapa pelatih Stefano Pioli terus memainkan Cyprien Tatarusanu sebagai kiper inti? AC Milan meraih hasil buruk saat bersua Sassuolo pada pekan ke-20 Serie A, Minggu 29 Januari malam WIB. Bermain di San Siro, Milan justru menelan kekalahan dengan skor 5-2. Hasil tersebut menjadi cerita kelam lain bagi Milan, sebab sebelumnya Milan juga menderita kekalahan saat berjumpa Lazio. Milan tanpa kemenangan pada 5 laga terakhir mereka di semua ajang. Bukan hanya tanpa kemenangan, kinerja lini belakang Milan juga sangat buruk. Sebelum diberondong 5 gol pada duel lawan Sassuolo, performa Milan sudah mendapat sorotan saat kalah dari Inter Milan dan Lazio. Milan kalah dengan skor 3-0 dari Inter dan 4-0 ketika berjumpa Lazio. Pada duel lawan Lazio, Milan kebobolan 4 gol dari 5 shots on target yang dilepas Lazio. Tentu ini bukan catatan yang bagus, terutama bagi kiper Cyprien Tatarusanu. Kami membuat pilihan karena kami percaya pada pemain yang tersedia dan karena Mike Maignan masih pemulihan dari cedera yang dialami, kata Pioli. Pioli tidak punya opsi di posisi kiper. Selain Tatarusanu, hanya ada Antonio Mirante dan Davis Vazquez. Keduanya sama sekali belum pernah bermain di Serie A musim 2022-23 ini. Milan benar-benar dalam situasi yang pelik. Di klasemen Serie A, mereka kini berada di posisi kelima dengan 38 poin. Mempertahankan Scudetto menjadi misi yang sulit dan berada di 4 besar bisa jadi target realistis. Di sisi lain, pada pekan depan, Milan akan menjalani laga penting. Milan akan berjumpa Inter Milan pada laga pekan ke-21 Serie A 2022-23. Saya berjanji kami akan melakukan hal yang terbaik untuk memenangkan derby, tegas Pioli. Pioli, lolos ke Liga Champions akan jadi Scudetto bagi AC Milan. AC Milan semakin tercecer dalam persaingan Scudetto setelah dipermak Sassuolo 2-5. Stefano Pioli mengakui finish 4 besar paling realistis bagi Milan. Dengan kekalahan itu, AC Milan berarti sudah gagal menang di 4 pertandingan terakhirnya di Serie A. Milan kini menempati peringkat 4 klasemen dengan perolehan 38 poin dari 20 laga, tertinggal 12 poin dari Napoli di puncak. Jarak tersebut berpotensi melebar karena Partenopei baru akan bertanding melawan AS Roma pada Senin 30 Januari dini hari WIB. Saya merasa kecewa, tapi kami tidak melaju jauh dengan kekecewaan, ungkap pelatih Milan itu kepada Sky Sport Italia. Pada laga-laga belakangan ini, kami kesulitan. Ini mendorong saya untuk memahami bahwa situasi-situasi tertentu harus ditingkatkan dan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Scudetto kami pada musim ini akan menjadi mengamankan sebuah tempat di Liga Champions. Itulah targetnya, sambung Pioli. Misi bangkit AC Milan akan menghadapi tantangan besar. Pada pertandingan berikutnya, Milan mesti melakoni derby della Madonnina melawan Inter Milan 6 Februari. Sejak hasil seri melawan AS Roma, kami tidak bisa tampil bagus di atas lapangan. Sekarang kami menerima sebuah tamparan sehingga kami sulit bereaksi. Kami sekarang harus menunjukkan bahwa kami masih bisa memiliki sebuah musim yang bagus dan lolos ke Liga Champions. Pioli menambahkan. Cadangan lawan Sassuolo, masa depan Leao di AC Milan jadi spekulasi. Rafael Leao secara mengejutkan hanya menjadi pemain pengganti ketika AC Milan kalah dari Sassuolo kemarin malam 29 Januari. Situasi itu membuat media Italia mengabarkan jika masa depan Leao kini tengah menjadi pertanyaan di San Siro. Melawan Sassuolo kemarin malam,
Milan sebenarnya diprediksi bakal memainkan kekuatan terbaik mereka untuk bangkit mengakhiri rentetan hasil buruk. Namun pelatih Stefano Pioli justru membuat kejutan di strategi yang ia terapkan dengan tidak memasang Rafael Leao sebagai starter. Pemain asal Portugal itu sendiri baru dimainkan pada babak kedua, padahal Leao sama sekali tidak mengalami cedera atau masalah kebugaran. Kondisi itu lalu membuat masa depan Leao menjadi spekulasi. Melansir laporan dari La Gazzetta dello Sport, pencadangan Leao oleh Pioli ada kaitannya dengan kontrak baru si pemain. Setelah kekalahan dari Sassuolo, Pioli berdalih ke awak media kalau pencadangan Leao ini murni soal hal teknis. Namun jika merujuk pada kontrak baru Leao yang tak kunjung ditekan oleh sang pemain, pencadangan Leao semalam diklaim adalah bentuk hukuman klub kepada penyerang 23 tahun tersebut. Kompak kalah, AC Milan dan Juventus pecahkan rekor buruk di Serie A. AC Milan dan Juventus sama-sama menelan kekalahan dalam lanjutan Serie A. Hasil buruk itu membuat mereka memecahkan rekor buruk di kasta tertinggi sepak bola Italia. Menjamu tim promosi AC Monza di Allianz Stadium, Bianconeri menyerah 2 gol tanpa balas. Patrick Correa sukses menjebol gawang Juventus pada menit ke-18. Setelah itu, Dani Mota memperbesar kedudukan menjadi 2-0 berkat golnya di menit ke-39. Sebelum unggul 2 gol, Monza sempat mencetak gol di menit ke-10. Sayangnya gol Gianluca Schiaparelli dianulir karena ternyata sudah terjebak offside. Kemenangan ini membuat Monza menyalip Juventus di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan 25 poin. Sedangkan Juventus turun ke posisi 13 dengan torehan 23 poin. AC Milan dan Juventus sama-sama kalah di kandang. Ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun Milan dan Juve kalah di kandang pada hari yang sama di Serie A. Kejadian itu terakhir kali terjadi pada 21 Maret 1993. Saat itu Bianconeri dikalahkan 2-0 oleh Inter dan Rossoneri kalah 1-0 dari Parma. Monza boleh jadi hanya berstatus tim promosi Serie A. Namun Monza punya rekor yang bagus saat bertemu Juventus pada musim ini. Monza menjadi tim pertama yang menang kandang dan tandang melawan Juventus di musim debut Serie A mereka. Pada pertemuan pertama di U-Power Stadium, mereka mengalahkan Juventus dengan skor 1-0. Monza adalah pendatang baru kedua yang mencatatkan 2 clean sheet saat melawan si Nyonya Tua. Tim yang pertama adalah Cagliari pada 1964-65. Sejak 1945, hanya 4 debutan di kasta teratas yang mampu menghindari kekalahan dari Juventus, baik kandang dan tandang. Mereka adalah Avellino pada 1978-79, Cagliari pada 1964-65, Catania pada 1954-55, dan Monza musim ini. Pertahanan Milan pada musim ini bisa dibilang sangat buruk. Tim asuhan Stefano Pioli tersebut sudah kemasukan banyak gol pada musim ini. Sebelum dihajar Sassuolo, Milan dibantai Lazio dengan skor 4-0. Pertahanan buruk Milan dalam 2 pertandingan Serie A terakhir melawan Lazio dan Sassuolo memecahkan rekor. Ini untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah klub, Milan kemasukan 4 gol dalam 2 pertandingan Serie A secara beruntun.